Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Indrawati di malam ini? Alhamdulillah, Apakah sudah siap mengikuti ujian komprehensif? Alhamdulillah baik Bu, siap untuk mengikuti ujian. Alhamdulillah, insya Allah. Insya Allah Bu. Persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk menghadapi ujian di malam ini? Alhamdulillah kesehatan saya Bu, dengan modul ajar dan pulpen dan Al-Quran. Bisa diangkat Al-Qurannya? Oh, oke. Terima kasih. Sekarang untuk mengawali rangkaian acara ujian komprehensif, ujian ini saya akan bagi 3 tahap. Tahapan pertama adalah pembukaan yang diawali dengan membaca Al-Quran, surat-surat yang nantinya saya akan sampaikan, kemudian menuliskan beberapa ayat, ya, potongan ayat, dan kemudian hasil tulisannya itu ditampilkan. Yang kedua, tahapan kedua adalah uji pengetahuan. Dan tahapan ketiga adalah simulasi. Waktu yang saya berikan kepada Ibu adalah 1 jam. Berarti dia sekarang jam berapa? 20.41. Berarti lagi 15 menit jam 10. Insya Allah Ibu akan berhenti. Ya, manfaatkan dengan waktu yang baik. Oke. Sekarang Ibu buka surat, Ibu buka surat Al-Lail. Surat Al-Lail. Sudah ditemukan Ibu?
Ibu sudah temukan? Tunggu dulu, masih mencari. Walail. Ibu sudah temukan belum? Sudah, Bu. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa samsi wad duhaha wal qamari iza taj isa wal ka Kan saya minta iza kan, yang saya minta kan surat Al-Lail. oh surat al-lail tunggu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili isa yagsa wan nahari isa tajalla wa ma halaknal wa ma wa ma halakal Wama sakara kolak wal unsa inna sayakum lasatta wa amman aqs agtawa
wattaqa wa saddaqa bil husna fasa 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 nuyasiruhu li yusra wa amma man jahila wastaqna wa kazzaba bil husna fas fasa fasanuyasiruhu lil usra wa ma wa ma yugani wa ma yugani anhu maluhu isa taradda inna halak in inna alaina lil lil huda wa inna lana wa in wa inna lana lal wa in wa inna lana la akhirata wal ula wa an wa an wa ansartukum naran talada la yaslaha illa ashqa allazi kasabba wa tawalla wa sayyujannabu buhal buhal at atqa allazi yu'ni malahu yatashaqa wa ma wa ma ilahadin indahu min ni'matin yugsa illa il illal bi illa illal bi illa illal bitiga wah wajahira bihil bil a'la wala wala saufa yarda sadaqallahul azim. Ibu guru agama, ibu guru agama, Ya beragama Bu. nanti nanti banyak-banyak berlatih. Oke, sekarang tuliskan ayat 1 dan 2.
ayat 1 dan 2. Iya, Bu. Ya. Tidak terlihat, hanya kertas putih. Baik, cukup. Cukup. Ibu guru di sekolah mana? Saya di SD 92 Kendari, Bu. Kepala sekolah atau guru? Guru. Guru. Guru agama ya? Iya, Bu. Iya. Pada pendalaman materi kemarin pedagogik, berapa modul yang dipelajari? Iya, Bu. Berapa modul yang dipelajari khusus untuk pedagogik? Modul yang dipelajari, Bu. Tentang teori pembelajaran. Pertama, kedua, eh, Teori pembelajaran. Tentang behavior, behaviorisme, kognitif, konstruktivisme, Bu. ulangi, apa? Konstruktivisme dan pedagogi. Pertanyaan saya, ada berapa modul yang dipelajari pada modul pedagogi? Modul-modul apa saja? Modul, modul tentang pembelajaran, pembelajaran pedagogi, Kemudian apa lagi? tentang tujuan pembelajaran. Ibu konsen, kenapa Ibu sebut-sebut tujuan pembelajaran? Kan saya baru bertanya sekitar modul. Kan baru ditanya tentang modul. Modul pedagogis itu apa-apa yang dipelajari. Misalnya perkembangan peserta didik, pengembangan profesional guru, teori-teori belajar. Itu jawabannya. Tidak ada hubungan dengan tujuan pembelajaran.
Apa itu belajar? Teori belajar. Ayo dijawab. Belajar adalah proses pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dalam menentukan pembelajaran. Ya, jawabannya tidak pas. Definisi Suatu proses belajar. atau usaha, ya, suatu proses atau usaha yang dilakukan oleh suatu individu untuk melakukan suatu kegiatan belajar, yaitu teori De- pembelajaran yang mengacu pada seperangkat seperangkat pernyataan umum yang digunakan untuk menggambarkan realitas pembelajaran. Saya baru bertanya definisi belajar. Apa itu belajar? Belajar adalah teori integrasi antara belajar adalah belajar adalah proses pengubahan perilaku individu siswa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada berapa jenis teori belajar yang Ibu kuasai? Bisa disebutkan teori belajar apa-apa saja. Pertama apa teori Behavior, apa? Teori belajar, behaviorisme, ulangi, teori belajar apa Ibu? teori belajar itu behaviorisme, kognitif, eh, kognitif, humanisme dengan kognitif, humanisme dengan kognifi- kognifitisme, kognifitisme. Teori belajar behavioristik atau behaviorisme. Apa itu maksudnya? Teori belajar behaviorisme adalah teori interaktif antara rangsangan dan tanggapan. Bagaimana? Behaviorisme atau rangsangan, Bu. Apa itu rangsangan? Pembelajaran yang melakukan dengan respon. Apa itu kemampuan kolaboratif? Kolaboratif itu perpaduan antara eh, guru dan guru dan peserta didik. Iya. Kata lain kolaboratif itu apa? Kerjasama, Bu. Kerjasama. Terus kalau kemampuan berpikir kritis, yang bagaimana itu kemampuan berpikir kritis? Kemampuan berpikir kritis yaitu eh, kemampuan berpikir kritis yaitu menciptakan
menciptakan eh, kemampuan untuk berpikir secara reflektif dan beralasan dalam mengambil suatu keputusan, Bu. Berpikir kritis itu yang bagaimana? Coba Ibu menjawab sesuai pertanyaan. Kemampuan berpikir kritis yaitu kemampuan berpikir reflektif dan beralasan dalam mengambil suatu keputusan. Kalau berpikir kreatif, Kalau berpikir kreatif yaitu eh, melihat kemampuan atau menciptakan solusi yang inovatif dan menghasilkan ide atau suatu cara dalam menghasilkan suatu produk hmm, atau kemampuan berpikir kreatif dalam kreativitas siswa dalam pemecahan masalah. pembelajaran yang inovatif itu yang bagaimana? Pelajaran yang inovatif yaitu pembelajaran yang merangsang siswa untuk selalu berkreatif. Kalau pembelajaran yang kreatif, Yang itu yang memiliki pembelajaran yang inovatif, yang memiliki pemikiran yang kreatif melibatkan kemampuan untuk menciptakan solusi yang inovatif memiliki sudut pandang yang berbeda dan mengekspresikan diri dengan cara unik penting untuk inovasi dan adaptasi. dijawab saja sesuai apa yang ditanya. Tidak usah lihat-lihat itu di depannya, dibaca-baca. Biar jawabannya tidak salah-salah. Mengapa guru yang profesional itu diminta menjadi guru yang relatif? Artinya guru yang profesional itu diminta menjadi guru yang reflektif. Jelaskan. Agar bisa menciptakan peserta didik untuk menjadi eh, untuk menjadi siswa yang kreatif. Sistematika modul ajar itu apa-apa saja, Ibu? Ibu bisa jawab? Sistematika dari modul ajar itu apa-apa saja? Sistematika dari modul ajar yaitu berkolaborasi. Kan itu jawabannya. Saya minta sistematika dari modul. Yaitu adanya RPP, tujuan pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran. Apa itu tujuan pembelajaran? Alur tujuan pembelajaran itu untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Apa itu tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran adalah untuk mencapai pembelajaran atau sering disebut dengan CP eh, yang terdapat pada Apa istilah itu, dalam kurikulum. apa itu CP? CP capaian pembelajaran. Terus Yaitu capaian pembelajaran atau sering disebut dengan CP adalah istilah dalam kurikulum eh, Merdeka Belajar yang artinya kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. apa itu metode? Metode atau cara 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 metode atau belajar metode atau cara melakukan pembelajaran. Pertanyaan saya, apa itu metode? Metode itu cara, Bu. Oke, cara. Terus, apa itu PBL? Kepanjangan apa itu PBL? Apa itu PJBL itu Project Basic Training. Training. apa itu PBL? PBL. Problem Basic Planning. Kalau PJBL, Project Basic Planning. ulangi. Project, Project Basic Learning. benar atau salah? PJ, Apa yang apa PJBL. apa yang kurang di situ? PJBL. Kan Ibu sampaikan tadi. PJBL Apa itu? adalah Hmm, Apa itu? Apa itu Project PJBL? Basic Learning. Benar atau salah? Benar, Bu. Ah, masa? Project Basic Project, Learning, Bu. PJBL. Project project, Basic problem, Learning. project, Itu problem, basic, Project planning. Basic Learning. Project, problem, basic, Project planning. Problem Basic Learning. Iya. Project Problem Basic Learning. Learning. Bagaimana langkah-langkah PBL? Pertama Langkah-langkah apa? PB. Pertama, mengorientasikan peserta didik, mengorganisasikan, membimbing dan mengembangkan dan menganalisis. Langkah-langkah PBL. Langkah-langkahnya yaitu Kan saya mengorientasi, kan kan saya tanya langkah-langkah PBL. Sebutkan satu, orientasi oh, siswa pada orientasi pada siswa masalah, pada siswa untuk belajar. pada masalah. Yang kedua apa? Setelah orientasi, yang kedua apa? Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga,
membimbing, menyelidikkan individual dan individual maupun kelompok. Yang keempat, Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. kelima, Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. itu 5 langkah atau 5 sintak dalam PBL. Langkah-langkah. PBL itu cocok pada mata pelajaran apa? Mata pelajaran agama. Bagaimana itu pembelajaran PBL itu? Artinya bagaimana dia punya strategi pembelajaran PBL itu bagaimana? Kalau PBL itu Strategi eh, bagaimana, Ibu? Bagaimana strategi pembelajaran PBL? strategi pembelajaran PBL. Artinya strategi Strategi pembelajaran PBL itu strategi pembelajaran yang menggerakkan siswa belajar aktif untuk yang memecahkan masalah. Apa perbedaan bertujuan. Ibu, apa perbedaan discovery learning dengan PBL? Discovery, tulisannya discovery. Apa? Apa jawabannya? Eh, Oke, saya pindah pertanyaan terakhir. Apa itu penilaian HOTS? Penilaian HOTS adalah eh, penilaian HOTS adalah Oke, tidak bisa menjawab. Pertanyaan paling terakhir. Materi ajar yang materi ajar yang bermuatan HOTS itu yang bagaimana? yang bermuatan HOTS yaitu yang Tidak bermuatan bisa, HOTS. tidak bisa. Pertanyaan paling terakhir. Apa itu konseptual? Tidak tahu lagi. Oke. Sekarang Ibu mensimulasikan mengajar. Waktu 45 menit. Silakan share screen modul ajarnya. Aku Silakan Ibu. bisa dilihat, Bu. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya. Baiklah, untuk ketua kelasnya silakan memimpin doa. Ya, kita mulai ya. Doa belajar nak. Ya. Bismillahirrohmanirrahim. Robbi sidni ilman warsukni fahman. Ya, anak-anak, kita sudah berdoa ya, agar pembelajaran kita, ini lebih pada hari ini, marilah kita mengabsen dulu ya. Baiklah, Syahid Irsamin, Salsabila, Muhammad Fatir, Ida, ya sudah hadir semua. Ya, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita memulai tepuk anak soleh. Ya, kita mulai tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua, dihormati, cinta Islam, sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar tentang mari mengenal Allah yaitu Al-Hafiz dan Al-Wali. Kita ketahui bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, nama-nama Allah yang baik. Dan Asmaul Husna berjumlah 99. Ya, yang kita pelajari hari ini adalah Al-Hafiz dan Al-Wali. Al-Hafiz adalah Maha memelihara dan Al-Wali adalah Maha melindungi. Baiklah anak-anak, siapa yang tahu arti dari Al-Hafiz yang Ibu sudah sebutkan tadi? Ada yang tahu anak-anak? Iya. Kalau Al-Wali ada yang tahu? Ya, Alhamdulillah semua sudah pada tahu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang arti dari Al-Hafiz. Al-Hafiz adalah Maha memelihara, di mana Al-Hafiz adalah juga berarti Maha menjaga. Al-Hafiz adalah memelihara semua yang ada di bumi. Al-Hafiz adalah memelihara segala sesuatu dari kerusakan. Dan Allah Subhanahu wa taala memelihara makhluknya dari bahaya. Dan Allah juga menjaga dan memelihara manusia dari bencana dan keburukan. Mengamalkan Al-Hafiz yaitu sebagai seorang muslim kita dapat meneladani sifat Al-Hafiz di mana dengan cara sebagai berikut, yaitu memelihara kesehatan badan seperti rajin mandi, berolahraga, dan makan makanan yang bergizi. Dan satu lagi yaitu menjaga kelestarian lingkungan dan alam. Dan menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik. Dan menjaga hati dari sifat iri dan dengki. Terus, Al-Wali adalah
Maha melindungi, di mana Allah Subhanahu wa taala melindungi semua makhluknya di bumi seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala juga melindungi ciptaannya yang ada di langit seperti bulan, bintang, dan planet-planet Allah Subhanahu wa taala melindungi segala sesuatu yang dikehendaki. Di dalam Al-Wali kita mengamalkan yaitu sebagai seorang muslim, kita dapat meneladani sifat Al-Wali dengan cara sebagai berikut yaitu berusaha melindungi diri sesuai kemampuan ya dan saling membantu melindungi sesama teman. Selalu berdoa keselamatan dan untuk keluarga. Senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memisahkan teman yang bertengkar. Jadi, di dalam kita meneladani antara keduanya, kita harus selalu menjaga dan memelihara. Ya, tentang Al-Hafiz dan Al-Wali selalu melindungi. Baiklah anak-anak, ada yang sudah mengerti tentang Al-Hafiz dan Al-Wali? Iya, kalian sudah mengerti ya? Iya. Baiklah, Ibu akan bagi dua kelompok untuk mengerjakan yang Ibu berikan kertas selembar untuk menggambar atau mewarnai kaligrafi yang telah Ibu siapkan. Dua kelompok ya. Untuk itu, Ibu guru menyuruh teman kamu yang satunya untuk mengambil selembar kertas ini untuk dibagi dua kelompok. Ya, sekarang silakan kerjakan ya anak-anak. Ibu guru akan lihat hasilnya hari ini. Ya, sudah semua? Masih dikerjakan? Ya, sudah selesai? Sahid Irsamin, coba bawakan itu pekerjaannya. Ya, baiklah. Sudah semua? Ada yang belum selesai? Ya, baiklah anak-anak. Untuk mempersingkat waktu, secepatnya ya dibuat kaligrafinya diwarnai dengan baik. Ya, silakan kumpul ya. Ya, baiklah. Nanti Ibu akan menyerahkan kembali kaligrafi yang kalian sudah gambar. Kalau kalian sudah kumpul, baru Ibu akan eh, memberikan penilaian ya. Baiklah. Untuk itu, baiklah. Untuk kesimpulannya yaitu Al-Hafiz Al-Hafiz dan Al-Wali adalah Maha melindungi dan Maha memelihara. Jadi kita selalu memelihara dan melindungi isi seluruh alam semesta dan menjaga kebersihan kita seperti mandi setiap hari dan memelihara semua isi alam semesta. Demikianlah anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mohon maaf ya, cuplikannya kok singkat banget, hanya 15 menit. Tidak sesuai dengan apa yang ada di modul. Ya, Bu.
Ibu hanya menjelaskan, terus langkah-langkahnya kok tidak diterapkan, mana itu menggunakan strategi, pendekatan, model, kok tidak terlihat. Coba ditampilkan ulang itu modulnya dari awal. Ini kan, nah coba, mana langkah-langkahnya? Ini kan ada pendahuluan, ya kan? Kan ada tujuan, ada pendahuluan. Ini kan 1, 2, 3, 4. Hanya memberi salam absen. 3, 4 tidak dilakukan. Ke bawah lagi. Nah, ini 5, 6. Tidak dilakukan. Kemudian kegiatan inti. Mengamati. Tidak ada kegiatan. Saya Tidak menjelaskan ada. tadi, Bu. Kan hanya menjelaskan. Ini kan mengamati dalam proses pembelajaran bagi semua peserta didik untuk mendalami pemahaman tentang nama-nama Allah. Itu kan hanya menjelaskan. Ini mengamati ini ditujukan kepada siapa? Siswa. Siswa, Bu, mengamati caranya menulis atau menggambar kaligrafi. Terus ini menanyakan peserta Mewarnai. didik, mana ini? Yang menanyakan pemerintah didik apa sudah Iya, mengerti kalau atau saya belum lihat atau itu sudah selesai waktu, mengerjakan. kalau saya lihat waktunya itu tidak sampai 15 menit hanya menyampaikan. Terus, terus setelah mengamati, menanyakan ke bawah lagi. Menanyakan Hanya foto. sampai begitu. Kan seharusnya kan dibagi-bagi kelompok. Kelompok satu ini membahas tentang ini. Bagaimana kelompok satu ditanyakan lagi. Tapi ini tidak ada. Hanya sampai apakah itu ini yang dinamakan kerangka modul ajar. Apakah sintak PBL-nya hanya 2 begitu dan diakhiri dengan penutup? Oke, kalau Lupa, cuma Bu. kalau cuma begitu terima kasih banyak. Lupa, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.